Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bermula sedih atas kehilangan taat serta ketiadaan bangkit kepada taat itu, termasuk tanda tertipu. Sedih atas kehilangan taat di masa lampau, tetapi tidak ada kebangkitan kepada taat itu. Maka yang demikian itu adalah tanda bahwa dia terperdaya, tertipu. Itulah makna kurang lebih dari hikmah yang ke-74 ini. Al-huznu huwa inkibadul qalbi limakruhin qad waqa. Bermula huzun itu artinya adalah tertekannya hati. Nah, tertekannya hati bagi sesuatu yang tidak disenangi yang sudah terjadi. Itu artinya huzun. Kesedihan hati terhadap sesuatu yang tidak disenangi yang terjadi di masa lampau. Nah, itu dalam bahasa Arabnya adalah huzun. Kalau hati kita sedih, tertekan karena memikirkan masa yang akan datang, itu namanya adalah hammun atau humum jamaknya. Ada perbedaan antara ham dan hazan atau huzun. Nah, jadi huzun itu artinya adalah sedihnya hati terhadap hal-hal yang tidak disenangi yang sudah terjadi di masa lalu. Wa huwa imma mahmudun wa imma madhmumun. Kesedihan mengenang yang tidak disukai pada masa lampau itu ada kalanya terpuji, ada kalanya tercela. Mengingat hal-hal yang kita kada senang di masa lampau itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Jadi sedih itu ada sedih yang baik, ada sedih yang tidak baik. Duka cita ada duka cita yang baik, ada duka cita yang tidak baik. Fal mahmudu al huznu ala fawatil mahbub min umurid din. Bermula yang dipuji adalah kesedihan hati atas keluputan, kehilangan yang disukai dari perkara-perkara agama. Nah, ini terpuji. Kesedihan hati atas kehilangan kebaikan-kebaikan di masa lampau dari urusan agama. Nah, maka kesedihan yang demikian adalah kesedihan yang terpuji. Kal huzni 'alal maksiat, seperti sedihnya hati atas kemaksiatan. Au tarkil wajibat, atau sedihnya hati atas meninggalkan kewajiban-kewajiban. Au tadyi'il auqat, atau sedihnya hati karena menyia-nyiakan waktu
fil ayyamil madiyah, pada masa-masa yang lalu. Kita ingat dahulu pernah melakukan kemaksiatan. Ingat itu. Nah, lalu kita dengar ada ancaman-ancaman Allah, ada azab-azab Allah terhadap maksiat yang pernah kita lakukan itu. Lalu hati kita jadi sedih. Nah, sedih hati karena bahari macam-macam kelakuan. Atau meninggalkan kewajiban. Dulu rancak kada sembahyang. Dahulu rancak kada puasa. Kegenangan itu, keingatan itu, lalu sedih hati. Nah, atau ingat dahulu banyak waktu yang tersia-sia. Sekarang umur sudah 60. Berapa puluh tahun waktu yang terbuang sia-sia, yang dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Keingatan itu lalu sedih hati ini. Nah, ini adalah kesedihan yang terpuji, kesedihan yang mulia, yang baik. Itu satu tanda bahwa hati orang ini adalah masih hidup. Nah, ini hati orang masih hidup. Orang yang pernah meninggalkan sembahyang di masa lalu, di masa muda, nah umur mulai 16, 17, 18 sampai 30, banyak kada sembahyang. Begitu mendengar ilmu, bagaimana beratnya hukuman orang yang tidak sembahyang. Bagaimana ancaman yang dia hadapi begitu masuk ke dalam kubur. Bagaimana ancaman yang bakal dia hadapi di padang mahsyar. Bagaimana ancaman yang disediakan Allah, azab neraka kepada mereka-mereka yang masa mudanya, masa hidupnya banyak tertinggal kewajiban-kewajiban. Nah, mendengar itu hatinya jadi sedih. Hatinya sedih. Nah, ini menunjukkan hatinya itu masih hidup. Ini kesedihan yang terpuji. Kalau hati ini sudah mati, kada ada sedihnya. Kada ada sedihnya. Dahulu kada sembahyang, dahulu pernah jadi maling, dahulu pernah menipu orang, dahulu pernah menzalim orang, dahulu pernah memintari orang. Nah, sekarang mendengar bahwa itu hal yang dicela, bahwa itu hal yang diancam dengan neraka, hatinya kada ada sedih-sedih. Nah, biasa-biasa. Nah, ini menunjukkan hati orang ini sudah mati. Sudah mati. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي